Ya, di sini kita sudah membahas pertama tentang apa itu reaksi spontan ya di bagian pengantar kita sudah bahas ini, kemudian yang di bagian B-nya kita sudah bahas tentang entropi, ya. Kemudian di bagian C kita bahas tentang reaksi spontan dan bagaimana cara menentukannya menggunakan entropi. Nah, hari ini kita akan membahas cara lain ya, cara lain untuk menentukan reaksi tersebut spontan atau tidak. Ya, jadi menentukan apakah reaksi spontan atau tidak. Ya, ini bisa kita lakukan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa melihat apakah delta S alam, ya, di mana delta S alam itu terdiri dari delta S sistem ditambah dengan delta S lingkungan, ya, apakah lebih besar dari 0. Ya, kalau dia lebih besar dari 0, berarti reaksi tersebut atau proses tersebut adalah spontan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, di materi bagian C ini ya, sudah kita bahas sebelumnya di situ. Nah, hari ini kita akan bahas cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan delta G. Ya, delta G atau energi Gibbs. Ya, energi Gibbs. Ya, apa cara spontan kalau menggunakan cara energi Gibbs? Yaitu ada delta G-nya harus lebih kecil dari 0 atau harus negatif. Kalau delta G-nya negatif, berarti ini spontan. Nah, ini cara kedua untuk menentukan reaksi spontan atau tidak. Ya, kenapa harus muncul cara kedua ini? Ya, kita lihat dulu ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya, kalau kita menggunakan delta S alam atau entropi alam, maka ada dua hal yang harus kita amati. Misal, ini ada sebuah sistem di sini. Ini ada sebuah sistem ya. Nah, di sekitar sistem ini kita sebut dengan lingkungan. Ya, ini bagian dari lingkungan. Ya, di sebelah sini juga lingkungan, gitu kan ya. Ya, di sini juga lingkungan. Ya, gitu. Nah, kalau kemudian kita ingin melihat apakah kemudian perubahan yang terjadi dalam sistem ini, ya, spontan atau tidak, ya, maka kita mengamati, ya, jadi kita harus mengamati ini dan harus mengamati sistemnya. Ya, dua hal ini harus kita amati. Ya, maka tentu ini agak merepotkan. Ya, jadi jika menggunakan delta S alam, ya, delta S alam, ya, harus mengamati ya, dua hal. Ya, kita amati sistem dan juga kita mengamati lingkungan. Kan gitu kan ya. Nah, tentu ini merepotkan ya. Karena fokus kita jadinya ada dua, sistem dan lingkungan. Ya. Pengennya kita bisa menentukan apakah kemudian perubahan yang terjadi dalam sistem ini spontan atau tidak, cukup dengan mengamati sistem ini saja. Kita tidak perlu mengamati lingkungan, apa yang terjadi dengan lingkungan. Pengennya seperti itu. Ya. Karena yang kita ingin tentukan adalah proses di sistem ini, nah, maka apakah proses di sistem ini spontan atau tidak, maka gimana caranya? Yang kita amati cukup sistemnya saja, ya, tanpa perlu tahu apa yang terjadi dengan lingkungan. Pengennya seperti itu. Ya. Ya. Ya, jadi, nah, jika kita menggunakan delta G atau energi Gibbs, maka ini yang kita amati hanya sistem saja, hanya sistem, ya, hanya sistem saja ya. Jadi dimunculkanlah konsep delta G, ya, di mana kita bisa menentukan bahwa itu spontan atau tidak, proses yang terjadi dalam sistem spontan tidak, cukup dengan melihat sistemnya saja. Parameternya apa? Delta G. Seperti itu ya. Nah, sehingga di bagian yang D ini, nah, kita akan bahas energi Gibbs, energi Gibbs atau G. Inilah nanti digunakan sebagai parameter untuk menentukan sistem tersebut spontan atau tidak, proses yang terjadi di dalamnya, ya cukup dengan melihat sistem itu saja, tanpa kemudian perlu tahu apa yang terjadi di lingkungan. Oke, kita lihat bagaimana energi Gibbs ya, proses energi Gibbs ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa syarat spontan, ya, syarat spontan itu adalah delta S alam, ya, yaitu sama dengan delta S sistem ditambah dengan delta S lingkungan, ya, lebih besar 0. Ya. Di mana delta S lingkungan, ya, delta S lingkungan itu bisa kita rumuskan min delta H, ya, sistem dibagi dengan T, ya, maka lebih besar 0. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa
Ya, kalau dia endotermis kemarin kita bahas, ya, maka delta S lingkungan, ya, itu akan turun atau min, ya. Persamaannya adalah min delta S lingkungan dibagi dengan delta H endotermis dibagi dengan T. Sementara kalau dia eksotermis kemarin kita belajar bahwa delta S lingkungan itu akan naik, makanya persamaannya menjadi delta S lingkungan sama dengan min delta H eksotermis, ya, dibagi dengan T. Ya. Posisinya min ini kan beda ya, satunya ada di delta S lingkungan untuk endotermis, satunya lagi ada di delta H untuk eksotermis. Tapi secara matematis ini sama kan ya. Kalau saya tulis seperti ini saja, misalnya delta S lingkungan min delta H per T sama aja sebenarnya kan ya. Karena mau di sini minnya ataupun di sini minnya, ya secara matematis nilainya sama. Ya, sehingga delta S lingkungan di sini ya bisa kita ganti dengan, ya, salah satu di antara ini. Ya, bisa pakai ini atau bisa pakai ini, ya. Maka dia dapatlah ini kan ya. Oke, delta S sistem min delta H sistem per T, ya, masih kita bahas lebih besar 0. Ya, ini syarat reaksi spontan, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sekira ini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, berarti syarat reaksi spontan itu adalah delta S sistem min delta H sistem per T lebih besar 0. Nah, kalau ini kita kalikan dengan T, ya, berarti ini kalikan T, ini kalikan T, ini kalikan T kan ya? Ya, berarti maksudnya gini, delta S sistem ini min delta H sistem seperti di sini, gitu ya, lebih besar 0. Ini kalikan T, ini kalikan T, T-nya ini kalikan T. Yang gitu ya. Sehingga kalau dikalikan T, semua dikalikan T, ya kan tidak mengubah nilai kan ya. Karena sebelah kiri kalikan T, sebelah kanan kalikan T, berarti tidak ada perubahan kan ya. Ya, maka kalau sudah seperti ini bisa kita coret, ini bisa kita coret kan ya. Maka kita dapat, ya, T delta S sistem, kan ya, min delta H, ya, lebih besar 0. Ya, 0 kali T adalah 0. Atau secara sederhana, cukup kita tulis seperti ini. T delta S min delta H lebih besar 0. Saya tuliskan sini. Min delta H tadi lebih besar 0. Sekarang kalikan dengan min 1. Ya, berarti kan min 1 T delta S min 1 delta H lebih besar min 1 kali 0. Oke. Apa hasilnya ini teman-teman? Min T delta S, gitu ya. Sini. Kemudian ditambah delta H. Plus delta H. Kemudian lebih besar dari 0. lebih besar apa lebih kecil kira-kira? Tetap lebih besar atau sudah berubah menjadi lebih kecil? Coba perhatikan. 3 lebih besar dari 0. Benar kan ya? Kalikan min. Min 3 apa? Lebih kecil. Lebih kecil dari 0 kan ya? Ya, kalau kalikan min ya. Ini kalikan min, 0 kalikan min 0. Berarti sekarang kebalik kan ya tandanya ya. Karena minus 3 lebih kecil dari 0. Berarti sini lebih kecil dari 0. Gitu ya. Atau delta H min T delta S lebih kecil dari 0. Nah, sekarang syarat spontan jadi berubah. Ya. Jadi sekarang ini syarat spontan. Ya. Syarat spontan yang baru. Oh, ternyata syarat spontan yang baru itu cukup dengan mengamati berapa delta H sistem dikurangi dengan berapa delta S sistem dikalikan dengan T. Kalau lebih kecil dari 0, berarti itu spontan. Ya. Maka cukup sekarang menjadi simpel kan ya. Ini semua. Ya, jadi sekarang menjadi simpel ya, cukup dengan mengamati sistem saja ya, yaitu kita amati berapa delta H-nya, kita amati berapa delta S-nya. Kalau itu lebih kecil dari 0, maka itu sudah spontan. Ya. Selanjutnya
Ya, disepakati bahwa delta H min T delta S adalah perubahan energi Gibbs atau delta G sistem. Delta sistem. Ya. Jadi delta H min delta ya. T delta S itu sama dengan delta G. Nah, ini adalah definisi dari delta G. Ya, atau energi Gibbs. Yaitu adalah perubahan entalpi dikurangi dengan perubahan entropi dikalikan dengan T. Itu adalah energi Gibbs. Ya. Atau kadang definisikan secara fisik ya, bahwa energi Gibbs itu adalah energi bebas yang dapat digunakan sistem untuk kerja W. Nah, sekarang saya coba jelaskan secara fisik apa itu energi Gibbs. Ya, misalnya ini ada sebuah sistem, ini ada kalsium karbonat terurai menjadi CaO dan CO2. Kalsium karbonat ini padatan, CaO ini solid, ya, CO2 ini gas. Ya, dan ini adalah reaksi yang endotermis. Ya, ini reaksi yang endotermis. Ya, artinya dia menyerap, ya, menyerap panas, ya, atau delta H-nya positif ya, lebih besar 0. Maksudnya gini ya. Jadi misalnya bagaimana caranya agar CaCO3 ini bisa terurai menjadi CaO dan CO2, maka tentu dia akan menyerap panas. Misal dia menyerap panas ini ya. Maka panas yang diserap adalah sebesar delta H-nya kan ya. Sebesar delta H-nya. Gitu. Jadi CaCO3 ini akan menyerap delta H ya, panas sebesar delta H. Ya. Yaitu kalau di sini catatan saya di sini delta H-nya sekitar ya 177 kilojoule ya. Ya, kilojoule per mol ya. Oke. Jadi dia menyerap 177 ya kilojoule ya. Panas yang diserap. Nah, panas ini yang diserap ini ya, itu kemudian digunakan sehingga kalsium karbonat ini menjadi CaO dan CO2. Ya, pertanyaan saya gini teman-teman. Antara CaCO3 dengan CaO dan CO2 produknya, kira-kira mana yang energinya lebih besar? Apakah reaktannya atau produknya? Ini reaksi endotermis. Endotermis itu kan teman-teman tahu ya. Berarti kan seperti ini ya. Nah, gini. Nah, kan gini ya. Ini reaktan. Ini produk. Yang gitu ya. Nah, sehingga energinya produk dikurangi energinya reaktan, selisihnya ini kita sebut dengan delta H. Ya. Berarti kan produk lebih tinggi kan ya dibandingkan dengan reaktan. Halo? Ya, Pak. Yang gitu ya. Oke. Nah, dari mana kok CaO, CO2 yang awalnya dari CaCO3 menjadi lebih besar energinya, kok bisa? Berarti kan dia ada tambahan energi kan ya? Dia mendapat tambahan energi. Tambahan energi itu dari mana? Ya dari delta H ini. Ya, kan dipanaskan. Berarti kan ada energi yang masuk. Nah, energi yang masuk itulah yang kemudian masuk ke dalam molekul CaO dan masuk ke dalam molekul CO2. Sehingga total energi CaO dan CO2 lebih tinggi dibandingkan dengan CaCO3. Ya. Di reaktan ini, CaCO3 awalnya energi cuma di sini, kemudian dapat tambah energi ya sebesar delta H yang kemudian berubah menjadi CaO dan CO2. Tapi, nah, tapi-nya ada di sini ya. Ini CaCO3 berubahnya menjadi CO2. Menjadi gas kan ya? Menjadi gas. Gas ini berekspansi. Ya. Ya, awalnya gas ini menempati ruang di sini, ya, kemudian berekspansi dengan cara mendorong tutup ini, ya, sehingga tutup ini akan terdorong ke atas. Artinya, agar gas-gas CO2 ini bisa mendorong tutup ini ke atas, berarti dia kan butuh energi juga kan ya? Benar nggak? Bisa dipahami?
Bisa loh, Pak. Bisa ya? Ya. Jadi CaO CO3 ini berubah menjadi CaO dan CO2. Gitu ya. Kemudian karena CO2 ini gas, ya maka dia akan menempati ruang kosong di sini. Semakin banyak CO2 yang menempati ruang kosong ini, maka gas CO2 ini akan berekspansi. Berekspansi itu maksudnya apa? Dia akan mendorong tutup ini ke atas. Kalau dia mendorong tutup ini ke atas, berarti gas-gas CO2 itu butuh energi. Yang kita sebut sebagai energi kerja. Berarti CO2 di sini dia bekerja. Bekerja mendorong tutup ini. Bekerja itu pasti butuh energi. Nah, gitu. Artinya apa? Entalpi di sini ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke CO2, sehingga total energinya lebih besar dibandingkan dengan CaCO3, tapi delta H ini ada juga yang kemudian digunakan gas CO2 untuk bekerja, yang itu di luar dari ini. Ya. Jadi delta H ini digunakan 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Ulangi lagi. Jadi delta H, Ki P, ya, Ki P yang kita berikan ke dalam CaCO3 ini, sehingga terjadi reaksi, sebagian digunakan masuk ke dalam molekulnya CaO dan masuk ke molekulnya CO2, sehingga total energi CaO dan CO2 lebih besar dibandingkan dengan CaCO3. Maka kita sebut endotermis. Kurvanya seperti ini kan ya. Selain itu, ada juga nih energi dari delta H ini yang dipakai oleh CO2 untuk berekspansi. Bisa dipahami, teman-teman? Sehingga kalau kita rumuskan tadi delta G, itu adalah delta H min T delta S. Delta H dikurangi min T delta S-nya, ya, itu yang disebut energi bebas yang dapat digunakan untuk bekerja. Karena tadi delta H-nya kan tidak semuanya ke sini, tapi sebagian ke sini. Sehingga kalau ini, delta H ini dikurangi dengan ke sini, delta H ini dikurangi dengan ke sini, 1 dan 2, maka kita dapatnya nomor 3. Yang itu kan ya, nomor 3-nya energi bebas yang bisa digunakan untuk bekerja. Oke, bisa dipahami ya. Dan kalau itu negatif, ya, berarti prosesnya adalah spontan. Oke, kira bisa dipahami ya. Nah, sekarang itu adalah pengertian dari energi Gibbs. Jadi, syarat spontanitas reaksi, ya, berdasarkan delta G atau energi Gibbs itu menjadi seperti ini kan ya. Kalau delta G-nya lebih kecil 0, berarti ini spontan. Ya, bedakan dengan delta S alam ya. Kalau delta S alam harus lebih besar dari 0, maka dia spontan. Kalau delta G-nya lebih besar dari E0 tadi ya, berarti ini tidak spontan. Tidak spontan. Dan kalau ternyata delta G-nya sama dengan 0, nah ini kita sebut dengan setimbang. Reaksi kesetimbangan. Ya, ini yang kita bahas di lain nanti ya. Di materi yang lain nanti tentang kesetimbangan. Oke, sekarang contoh. Ya, sekarang contoh soal. Ya, misalnya gini. Apakah spontan CaCO3 ini solid berubah menjadi CaO ini solid dan CO2 ini gas ya pada 25 derajat Celcius ya. Diketahui delta H-nya itu adalah 177 kilojoule ya per mol. Kemudian entropi standar untuk masing-masing komponen untuk CaO-nya sama dengan 39,8 joule per mol per Kelvin. Sementara entropi standar untuk CO2 adalah 213,6 joule per mol per Kelvin. Kemudian entropi standar untuk CaCO3 itu adalah 92,6 joule per mol per Kelvin. Ya, coba dikerjakan ya teman-teman ya menggunakan delta G. Ya, apakah spontan berdasarkan perubahan energi Gibbs-nya. Silakan dikerjakan dulu ya. Jadi teman-teman cukup menghitung ya. Mengerjakan ya, berarti kan delta G sama dengan delta H min T delta S kan ya. Delta H-nya sudah ada, T-nya sudah ada, tinggal menghitung delta S-nya dulu.
Ya, delta S sistem dalam hal ini. Maka teman-teman bisa menghitung delta S sistem berdasarkan data-data ini. Nanti akan ketemu delta G-nya. Kalau delta G-nya lebih besar 0, berarti itu adalah tidak spontan. Tapi kalau lebih kecil dari 0, berarti dia spontan. Oke, coba dikerjakan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman kerjakan, ya tentukan dulu kan ya delta S-nya. Ya. Tentukan delta S. Ya. Delta S sistem dalam hal ini, yaitu delta S sistem itu sama dengan total dari entropi di produk dikurangi dengan total dari entropi di reaktan. Yang itu kan ya. Di produk ada CaO dan CO2. Masing-masing 1 mol. Berarti kan 1 mol entropi standar CaO ditambah dengan 1 mol entropi standar CO2 dikurangi dengan reaktannya dalam hal ini CaCO3. 1 mol juga kan ya koefisiennya. Ya, CaCO3 kan ya. Nah, tinggal masukkan sini. Kalau CaO itu sebesar 39,8 joule per mol per Kelvin ditambah dengan ini 1 mol ini. Untuk CO2 itu adalah 213,6 joule per mol per Kelvin dikurangi yang gitu ya. Ini kan 1 mol juga nih. CO3 itu 92,9 ya, joule per mol per Kelvin gitu kan ya. Nah, ini molnya bisa kita hapus ya. Ini hapus nih. Kita hapus yang gitu kan ya molnya. Maka tinggal kita dapatkan ini 39,8 ditambah dengan 213,6 dikurangi dengan 92,9. Kan gitu ya. Ya sisa joule per Kelvin. Ya, berapa ini dapatnya? Bisa diulangi? 160,5. Ya, 160,5 ya, joule per Kelvin. Oke. Nah, sekarang dan setelah dapat delta S-nya, sekarang kita tentukan delta G. Ya, delta G itu sama dengan delta H min T delta S. Delta H-nya tadi adalah 177 ya, kilojoule. Ya. Kemudian min T-nya tadi berapa? 25 derajat Celcius. Kalau 25 derajat Celcius berarti kita ubah ke T-nya itu kan 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin kan ya. Berarti T-nya sini bisa kita ganti nih. 298 dikali dengan delta S-nya, ini Kelvin ya, dikali dengan delta S-nya 160,5 ya, joule per Kelvin. Ya, gitu ya. Seperti ini kan ya. Berarti ini Kelvinnya bisa kita hapus. Nah, sehingga di sini 177 dikurangi dengan 177 kilojoule dikurangi dengan ini dulu berapa? 298 dikali 160,5. 47.829 joule. 47,829 kilojoule ya. 47,8 ya. Oh iya kilojoule. Kilojoule ya. Nanti dapatnya berapa? Masing-masing kilojoule. 129,171. 129,171 ya. Oke, kilojoule. Nah, kira-kira ini spontan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kenapa? Lebih besar dari. Ya, lebih besar dari 0 ya. Berarti ini tidak spontan. Ya. Berarti kalau kita mereaksikan kalsium karbonat, ya, kita ingin kalsium karbonat ini CaCO3 ini terurai menjadi CaO dan CO2 ya pada temperatur 25 derajat Celcius, ya, ini nggak akan spontan. Ya, nggak akan bereaksi, nggak akan terurai nih kalsium karbonat menjadi CaO dan CO2 pada temperatur 25 derajat Celcius. Tapi coba kemudian kalsium karbonat ini kita panaskan, kita berikan Q misalnya, kita panaskan sehingga temperaturnya meningkat, T-nya meningkat, maka kalsium karbonat ini akan bereaksi spontan menjadi CaO dan CO2. Pertanyaannya, pada T berapa? Pada T berapa? Baru kemudian ini bisa bereaksi menjadi CaO dan CO2. Pada 25 derajat Celcius dia belum. Ya, pada 25 derajat Celcius dia belum. Gitu. Nah, kita punya
ringkasannya seperti ini. Kita punya ringkasannya seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau delta H-nya, kemudian delta S-nya, maka nanti kita punya di sini spontan atau tidak, caranya seperti apa. Oke, kita lihat tadi misalnya CaO, CO3 ya. CaO, CO3 itu endotermis. Positif kan ya delta H-nya ya. Ya. Kemudian delta S-nya, kita lihat delta S-nya juga positif. Ya, sini positif. Kayak gitu ya. Nah, bisa juga kemudian, misalnya reaksi yang lain, nanti saya tunjukkan contohnya, endotermis, tapi nanti delta S-nya yang negatif. Ini bisa juga seperti ini. Atau misalnya reaksi yang lain, exo, negatif. Ya, delta S-nya positif, itu bisa. Atau di exo, delta S-nya juga negatif. Bisa juga seperti ini. Ini 4 kombinasi yang mungkin terjadi. Untuk kasus yang tadi kita kerjakan, ini positif, ya delta H-nya positif. Berarti endotermis dan delta S sistemnya naik. Ya. Apakah ini bisa spontan? Bisa. Ya, kita lihat persamaannya tadi. Saya lihatkan lagi persamaannya di sini. Delta G, delta H, min T, delta S. Nah, ini persamaannya ya. Fokus ke persamaan ini. Ya. Gimana caranya delta G bisa negatif kalau delta H-nya positif, delta S-nya positif? Gimana kira-kira? Ini positif, ini positif. Apakah delta G bisa negatif? Bisa. Caranya? Nilai delta S-nya besar, Pak. Delta S-nya besar. Ya, misalnya. Enggak, lebih besar dari delta H. Ya. Jadi kalau misalnya ini A, ini T delta S ini misalnya adalah B, ya, bagaimana caranya delta G ini negatif? Ya, berarti A-nya ini harus lebih kecil dibandingkan B-nya kan ya. Kalau A-nya kecil, B-nya besar, maka delta A atau delta H min T delta S akan negatif. Kan gitu kan ya? Iya, Pak, betul. Ya, benar ya. Nah, caranya gimana agar B ini bisa lebih besar? T-nya diperbesar. Diperbesar. Kalau T-nya dibuat besar, ya maka T kali delta S, T dikali delta S, itu akan besar. Sehingga kalau P dikali delta S besar, lebih besar dibandingkan dengan delta H, maka delta H min T delta S akan negatif, berarti dia akan spontan. Ya. Berarti, kalau dia endotermis dan delta S sistemnya adalah positif, dia bisa spontan. Kapan? Ya, pada T tinggi. Nah, sama seperti ini tadi yang kita bahas ini. Ya, endotermis delta H-nya positif, kemudian delta S-nya juga positif. Ya, pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dia belum spontan. Ya, buktinya apa? Delta G-nya masih lebih besar 0. Ya, artinya apa? Kalau mau dibuat spontan reaksi ini, ya CaCO3 menjadi CaO dan CO2, ya jangan 5, tapi lebih tinggi dari 25. Nanti kita lihat gimana caranya. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Endotermis. Ya. Atau saya tuliskan dulu contohnya. Ini contohnya tadi misalnya CaCO3 berubah menjadi CaO dan CO2. Ini contoh ya, contoh untuk yang positif-positif. Ya, sekarang positif-negatif. Ya, endotermis tapi delta S-nya turun. Apakah bisa spontan? Tidak. Oke, ya. Ya. Jadi ini positif, tapi ini negatif. Kayak gitu kan ya? Jadi ini misalnya plus A, ini B. Ya, tapi plus A dikurangi min B. Ya. Yang gini ya. Benar ya teman-teman ya? Jadi Benar, Pak. positif, kemudian delta S-nya negatif. Ya, kalau delta S negatif dikali dengan T, berarti kan anggaplah min B misalnya, min B. Nah, sehingga plus A min B itu sama dengan plus A plus B kan ya? Plus B. Benar, Ya, Pak. plus A plus B ini akan selalu lebih besar 0. Selalu lebih besar 0. Ya, artinya tidak mungkin negatif kan ya? Tidak mungkin negatif. Ya, kalau tidak mungkin negatif, berarti tidak mungkin juga dia spontan. Ya, berarti untuk kasus yang kedua ini endotermis tapi delta S-nya negatif, ya ini tidak akan pernah spontan. Tidak akan spontan. Ya, nggak mungkin reaksi ini spontan. Ya. Apa contohnya? Contohnya misalnya ini, ya O2
kita harapkan berubah menjadi O3. Ya, ozon ya. Ini gas, ini juga gas, ini juga. Nah, ini contoh reaksi tidak akan pernah spontan pada temperatur berapapun. Ya, O2 berubah menjadi O3. Nggak akan terjadi reaksi ini ya pada temperatur apapun. Ya, reaksi ini hanya mungkin terjadi kalau ada katalisnya ya. Kalau kita bantu dengan katalis itu bisa terjadi. Ya, tapi kalau O2 kita harap dia berubah sendiri menjadi O3 itu tidak akan pernah terjadi pada temperatur apapun. Ya. O3 tahu ya teman-teman ya? O3 itu apa? Senyawa kimia apa itu? Ozon, Pak. Ya, ozon. Ozon. Ya. Nah, makanya kan teman-teman tahu kan ya ozon itu gunanya apa? Gambar ini. Nah, ini ya. Ini atmosfer kita, ya. Atmosfer kita, lapisan atasnya ya itu dilapisi dengan ozon. Ya, lapisin sini kan ya. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk memfilter sinar matahari. Ya. Memfilter sinar matahari sehingga sinar matahari itu kemudian tidak merusak ya habitat yang ada di permukaan bumi. Entah UV-nya, entah panasnya. Ya, itu gunanya O3. Ya, nyawa O3. Ya, yang ada di lapisan atmosfer kita ya. Gunanya untuk melindungi kan ya, memfilter. Ya. Nah, cuma teman-teman tahu ya, di titik tertentu dari atmosfer kita itu sudah ada lubang ya. Ini misalnya ya. Ini sudah ada lubang ozon. Ya, kalau lihat ini grafiknya ini ya, semakin ungu, nah, semakin kecil. Ya, sini saya buka saja. Nah, ini ya. Jadi semakin ungu ini semakin kecil, semakin merah, itu ozonnya semakin banyak. Ya, dan bagian sini ini sudah lubang kan ya. Ini sudah kecil sekali O3 di sini. Ya. Ini dengan kita kalau di kimia atau di orang lingkungan mengenalnya dengan sebutan lubang ya. Ini adalah lubang ozon ya. Ya. Jadi O3 di sini sudah tidak ada. Nah, apakah ini bisa ditutup lagi dengan O2? Ya, jawabannya secara alami ini nggak bisa ketutup lagi. Ini lubang ya lubang, nggak bisa ditutup lagi. Ya, kita nggak bisa berharap lagi kemudian O2 yang ada di udara itu berubah menjadi O3 kemudian menutup lubang ini. Itu nggak bisa secara alami. Ya karena nggak akan spontan. Ya, maka lubang di sini itu tetap akan menjadi lubang. Ya, dan teman-teman tahu kenapa ini kok bisa menjadi lubang? Karena O3-nya sudah berubah menjadi ya, O2. Ya, ini juga tidak spontan sebenarnya, tapi karena ada katalis-katalis, yang misalnya ada CFC misalnya dari permukaan bumi, ya sehingga terkatalislah reaksi O3 ini dengan CFC ini menjadi O2. Sebaliknya O2 ini itu tidak bisa kemudian berubah menjadi O3 tanpa katalis yang lain juga. Ya, maka ini sekali lubang yang tetap lubang. Ya, itulah ya, konon kata beberapa orang lingkungan ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global salah satunya adalah karena adanya lubang ozon ini. Ya, karena sinar matahari jadi tidak terfilter ya. Bebas masuk ya sehingga terjadi peningkatan panas bumi. Ya. Oke. Nah, itu untuk yang kedua ya. Sekarang kita lihat kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga ini saya hapus dulu. Ya. Kasus yang ketiga ini negatif berarti exo, kemudian delta S-nya positif. Ya. Berarti kan ini misalnya delta H-nya misalnya min A. Kemudian ini min. Kemudian P delta S-nya positif, berarti kan tetap positif ya. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Min A, min B. Apakah negatif atau positif? Negatif, Pak. Ya, ini jelas negatif. Apakah bisa positif? Min A, min B itu jelas negatif. Apakah bisa dibuat positif? Tidak, Min dikurangi min. Ya. Akan selalu negatif kan ya? Negatif. Ya, nggak mungkin jadi positif kan ya? Iya, Pak. Nah, sehingga untuk kasus ketiga ini, eksotermis tapi delta S-nya positif, ya, ini akan selalu spontan. Ya, mau temperaturnya rendah, mau temperaturnya tinggi, dia akan selalu spontan. Ini selalu spontan. Ya, reaksi ini akan selalu spontan. Ya, contoh misalnya, ini ada contoh di sini misalnya hidrogen peroksida ya. Ini ada 2H2O2 liquid ya, pada temperatur berapapun ya dia akan dengan mudah berubah menjadi 2H2O liquid dan O2 ya. Ya, makanya hidrogen peroksida itu
ya itu harus selalu ditutup. Ya, dia harus ditutup. Nggak boleh terbuka. Nah, karena kalau dia terbuka, maka dia akan bereaksi yang melepaskan gas O2. Ya. Jadi lama-lama dia akan habis menjadi gas O2 dan air. Ya. Makanya ditutup. Ya. Biar karena ketutup, berarti gas O2-nya nggak bisa keluar. Gitu kan, ya. Berarti dia akan terhenti reaksinya. Karena gas O2-nya nggak bisa keluar. Ya, hidrogen peroksida. Ya, kalau teman-teman ke lab, ya cari hidrogen peroksida, itu mesti harus ditutup. Ya, nggak boleh terbuka. Sekali terbuka, sekali dibiarkan terbuka bebas, ya maka dia akan melepaskan gas O2. Ya, mau dia dingin, mau dia panas. Ya, hidrogen peroksida. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Negatif. Ya. Jadi ini negatif berarti min A. Kemudian ini min T delta S. Delta S negatif. Berarti kan min B. Nah, gitu ya. Ini sama saja dengan min A plus B. Nah, apakah bisa positif, bisa negatif kalau min A plus B? Bisa positif, Pak, kalau B-nya lebih besar. Kalau B-nya besar, maka dia positif ya. Karena B besar Positif. dikurangi dengan A kecil, maka dia positif. Ya. Kapan dia negatif? Kalau B-nya Lebih kecil dari A. lebih kecil dari A. Kalau B-nya lebih kecil dari A, berarti dia akan selalu negatif. Nah, berarti caranya adalah T-nya ini, T-nya, bagaimana caranya B ini kecil, T-nya ini dibuat kecil. Nah, T-nya dibuat kecil. Kalau T-nya kecil, maka T delta S akan kecil. Kalau T delta S kecil, maka min delta H ya, dikurangi dengan min kecil, T delta S yang kecil, itu akan tetap negatif. Yang itu kan ya. Sehingga untuk yang ini ya menjadi lebih bisa kita simpulkan ya akan negatif kalau T-nya kecil. Ya berarti dia akan negatif spontan pada T-nya pada T rendah ya. Pada T rendah. Yang gitu ya. Apa contohnya? Contohnya misalnya adalah nah ini NH3 ini gas amonia yang bereaksi dengan HCl gas ya menjadi NH4Cl, garam NH4Cl ya. Nah, jadi reaksinya akan terjadi justru pada T yang rendah. Berkebalikan lagi tadi dengan CaCO3 menjadi CaO dan CO2 justru terjadi pada temperatur yang tinggi kalau yang ini. Kalau ini hanya terjadi pada T yang rendah. Nah, itu jadi cara untuk membuat reaksi kubus spontan atau tidak adalah dengan cara mengubah temperaturnya. Ya, apakah perlu dinaikkan atau mungkin perlu diturunkan. Khususnya reaksi-reaksi yang endotermis dengan delta H positif atau yang ekstermis dengan delta S negatif. Ya. Nah, kita lihat sekarang untuk yang tadi kita kerjakan. Ya, delta H-nya positif. Ya. Delta S-nya positif. Nah, berarti positif yang positif kan ya? Berarti yang kasus pertama, ini dan ini. Oh, caranya gimana? Oh, temperaturnya dinaikkan. Pada temperatur berapa? Nah, sekarang kita kerjakan. Jadi, pada T berapa? Ya, CaCO3 menjadi CaO plus CO2 spontan. Pada temperatur berapa reaksi spontan? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Oke, sekarang kita lihat syarat spontan. Ya, syarat spontan itu kan tadi sudah kita bahas ya. Itu adalah delta G-nya lebih kecil 0 atau delta H min T delta S-nya lebih kecil 0. Ya, ini syarat spontan. Ya, atau delta H-nya harus lebih kecil dari T delta S. Benar ya? Delta H-nya harus lebih kecil daripada T delta S. Betul. Ya, atau delta H per delta S harus lebih kecil dari T. Yang itu kan ya? Atau Ya, Pak. T-nya harus lebih besar daripada delta H ya per delta S. Yang gitu ya. Ya, jadi gimana cara spontan? Oh, ini caranya nih. T-nya harus lebih besar daripada delta H per delta S. Nah, tadi berapa delta H-nya? 177 kan ya? Kilojoule. Sementara delta S-nya tadi 160,5 ya. Joule per Kelvin. Nah, ini berapa teman-teman? Ya, 177 K ribu ya dibagi dengan 160,5. 1102, Pak.
1102. 8,8. 1102,8. Iya. Ini ya. Iya, Pak. Ini sudah kali 1000 ya? Sudah, Pak. Sudah diubah Oke, ke 177.000. sudah, berarti sekarang Kelvin ya berarti ya? Kelvin. Oke, berarti reaksi CaCO3 menjadi CO2 itu akan spontan pada 1100,8 Kelvin. Di atas 1102,8 Kelvin. Di atas temperatur ini, CaCO3 dan akan berubah, akan bereaksi, akan terurai menjadi CaCO dan CO2. Ya, berarti perlu dipancing kan ya dengan temperatur tinggi. Nah, itu caranya. Ya, kita bisa pakai persamaan ini untuk menentukan apakah itu bagaimana cara membuatnya spontan. Ya. Sama dengan ini tadi, kalau ini kan tadi rendah ya. Negatif pada temperatur rendah, caranya sama. Kita pakai persamaan ini. Tinggal kita balik sih sebenarnya ya. Berarti kan nanti gini. Kita coba dulu ya. Perhatikan T lebih besar dari delta H, delta S. Ya. Nah, kalau delta H-nya negatif, ini delta S-nya negatif juga, ya. Berarti kan kalau kalikan, masing-masing kalikan dengan min 1 gitu kan ya. Min 1, berarti kan ya, min T di sini. Ya, ini kan min T kan ya. Nah, sekarang ini berbalik kan ya. Ya, berbalik kan ya, menjadi sini min delta H per delta S. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, T-nya nanti lebih kecil, min T-nya harus lebih kecil dari min delta H per delta S. Oke, kali ini kasus yang pertama, contoh yang pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Kalau bisa, Pak. Oke, sekarang coba kita latihan satu soal lagi ya. Kalau teman-teman ke kampus, ya mungkin nanti saya sering pakai buku ini ya. Ini mungkin di perpustakaan nanti bisa coba dilihat. Di perpustakaan itu ada buku ini, ya kimia fisika, bukunya Atkins ya, itu Atkins ya. Jadi ini bukunya Atkins ya, PW Atkins. Ya, mungkin nanti teman-teman coba cari. Kita ada beberapa contoh soal yang bisa kita kerjakan. Oke, saya coba carikan soal misalnya dari buku ini ya. Contoh soal lagi ya, contoh soal lagi. Sekarang N2O4 dari fasa gas berubah menjadi NO2. Fasa gas juga, ya. Apakah spontan pada 298 Kelvin? Ya, jika diketahui delta H-nya ya, 57,2 kilojoule. Kemudian delta bukan delta S ya, yang benar delta S. Oh ya, ini langsung delta S ya. Ini langsung delta S-nya. 175,8 ya, joule per Kelvin. Nah, gitu Mas, teman-teman ya. Coba dikerjakan dan spontan pada temperatur berapa dan spontan pada T berapa. Oke, coba dikerjakan dulu teman-teman. Dapat berapa delta G-nya? 4,9 kilojoule, Pak. 4,9 kilojoule. Ya, berarti tidak spontan ya. Karena lebih besar dari 0. Oke, spontan pada T berapa? 325,3 Kelvin. Oke. Sekira gitu ya teman-teman ya. Sekira simpel untuk menentukan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak menggunakan delta G. Ya cukup lihat apakah itu negatif atau positif. Kalau negatif berarti dia spontan, kalau positif berarti dia tidak spontan. Dan cara untuk menentukan apakah dia spontan atau tidak, ya teman-teman bisa menggunakan. Cara untuk melihat pada T berapa dia spontan, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya, persamaan yang ini atau persamaan yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini. Oke, nah sekarang saya masuk ke bagian terakhir untuk hari ini. Ya. Ini dalam hal. Oke.
Jadi pada tekanan tetap, kita mengenal istilah delta H. Ya, kita mengenal istilah delta H. Ya. Turunan dari sini kita mengenal nanti delta G. Yang gitu ya. Pada tekanan tetap. Ya, di mana delta G itu adalah delta H. Ya, min T delta S. Nah, sekarang kalau misalnya reaksi tersebut terjadi pada volume tetap. Pada volume tetap. Maka di volume tetap kita mengenal istilahnya apa, teman-teman? Nah, energi reaksi kimia pada volume tetap dinyatakan dalam delta U. ya delta U atau energi dalam. Ya. Nah, maka energi bebasnya ya kalau tekanan tetap energi bebasnya adalah delta G, maka pada volume tetap energi bebasnya disebut dengan delta delta A. Ya. Atau namanya energi Helmholtz. Ya. Maka delta A itu ya itu sama dengan delta U min T delta S. Nah, gini. Meskipun ini jarang dipakai ya, karena memang jarang kita menemukan reaksi kimia di alam itu dalam kondisi volume tetap ya, kecuali reaksi artifisial ya, reaksi di pabrik, reaksi di industri yang dibuat ya memang iya. Tapi kalau reaksi di alam secara alamiah nilai umum terjadi pada tekanan tetap. Maka di reaksi alamiah yang ada di alam kita mengenal istilah delta H dan delta G. Ya, untuk delta U dan delta A itu jarang kita gunakan. Oke, ya. Nah, ini juga nanti menjadi syarat spontan pada volume tetap. Kalau ini menjadi syarat spontan pada tekanan tetap. Oke, nah itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi sekarang kita mengenal ada delta U, ada delta H, ada delta S, ya, ada delta G, ya, dan ada delta A. Ya. Selain kemarin ada P, T, N, kemudian T ya. Parameter yang bisa kita ukur. Ya, ini semua sekarang ini sudah menjadi ini dan ini. Ya kan ya? Ya. Oke. Nah, meskipun di antara semua ini yang sering nanti kita pakai ya untuk termodinamika atau untuk kimia itu ada delta H ya, kemudian delta G ya. Delta S ini kan sebenarnya hanya mengantarkan ya sehingga kita dapatkan delta G itu dari delta H ya. Jadi delta S ini kita pelajari sebagai pelengkap. Nah, tiga ini yang akan sering kita temukan di kimia. Delta H, delta S, dan delta G. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan menggabungkan persamaan-persamaan ini ya menjadi istilahnya nanti hubungan Maxwell. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.